Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Feni Yulinanita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 4, Bojonegoro. Pada tahun 2023, Microsoft melakukan survei kesopanan warganet pada 32 negara. Mirisnya, Indonesia berada pada peringkat 29. Sungguh sangat disayangkan. Negara dengan jargon sopan dan santunnya justru tidak sopan dan tidak santun di media sosial. Hal itu terbukti dengan adanya kalimat-kalimat argumen atau komentar yang menyakitkan pada media sosial baik TikTok, Instagram, maupun media sosial yang lain. Dan berdasarkan data tahun 2024, lebih dari 190 juta pengguna TikTok di Indonesia. Bisa dibayangkan, dengan jumlah yang fantastis pengguna media sosial TikTok, Indonesia menduduki tingkat 29 dengan warganet tidak sopan. Sungguh menyakitkan, bukan? Sebagai guru bahasa Indonesia, hal itu tentu membuat saya tersentak. Apa yang salah dengan pelajaran bahasa kita sehingga penggunaan bahasa di media sosial sangat kacau? Hal yang sama juga tampak di SMA Negeri 4 Bojonegoro. Dari 3 kelas yang saya ampu, hanya 5 siswa yang tidak memiliki TikTok. Dan mirisnya, ketika saya melakukan pendataan, dari 95% siswa yang memiliki TikTok tadi, mereka tidak lebih dari 10% mampu berkomentar atau menyampaikan argumentasi secara terstruktur, sistematis, logis, dan dengan didukung data dan fakta. Sangat disayangkan. Hal itulah yang membuat saya tergerak dan terinspirasi untuk melakukan pembelajaran mendalam dengan kumis gemas, yaitu komunikatif dan berpikir kritis dalam menyampaikan argumentasi di media sosial. Seperti apa kumis gemas tersebut? Berikut pembelajaran mendalamnya. Wah, apa ini? Seru sekali ya sepertinya. Iya Bu, ini lagi melihat video Bu. Oh, melihat video. Iya. Apa ya isinya video ya? Ini ada seorang laki-laki yang berdandan seperti cewek. Oke, seorang laki-laki berdandan seperti cewek. Iya. Terus, menurutmu bagaimana pendapatmu soal mereka? Pendapat saya nggak cocok Bu. Oh, nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena tidak sesuai kodratnya Bu. Oh, nggak sesuai kodratnya. Oke, jadi laki-laki itu harusnya kayak apa sih? Ya natural gitu, nggak usah make-upan. Oh, nggak usah make-upan. Oke. Yuk kita belajar hal ini di dalam kelas pakai teks argumentasi. Ayo masuk kelas. Iya Bu. Nah, hari ini karena tadi Alenta dan juga Ica di depan itu kebetulan melihat video ini dan katanya ada yang aneh, mereka tertawa-tertawa. Hari ini kita akan belajar menyampaikan argumentasi berdasarkan video yang ada di sekarang silahkan dilihat video yang tadi dilihat oleh Alenta dan juga Ica seperti pada video berikut. Siapa saja boleh? Ya, Alenta silakan. Tidak sesuai dengan nilai tradisional Bu. Tidak sesuai dengan nilai tradisi. Kenapa Alenta? Dalam budaya Indonesia yang menjunjung kesederhanaan dan perbedaan peran laki-laki dan perempuan Bu. Menurut saya, pertumbuhan pasar kosmetik pria dan produk perawatan diri untuk pria menunjukkan bahwa tren ini tidak sekedar estetika, tapi juga peluang ekonomi. Produk-produk yang khusus ditujukan untuk pria semakin banyak, menunjukkan adanya permintaan nyata.
Pendukung argumen bisa menunjukkan bahwa ini bukan hanya usaha tampil keren, tapi juga bagian dari industri besar yang mempekerjakan banyak orang, menciptakan konten kreatif dan mendorong inovasi. Baik, tepuk tangan untuk Jesslyn. Menurut saya, menurut data dari Kementerian Kominfo 2023, lebih dari 80% pengguna aktif di TikTok Indonesia adalah remaja berusia 13 sampai 24 tahun. Artinya konten yang mereka lihat sangat berpengaruh terhadap cara berpakaian, berbicara, dan bersikap. Jika figur publik seorang laki-laki tampil dengan dandanan dan pakaian seperti perempuan, hal itu bisa ditiru tanpa pemahaman yang benar tentang makna ekspresi diri dan batas norma sosial. Kita berdua sangat senang dengan pembelajaran hari ini, sangat seru, dan kita berdua dan teman-teman juga paham tentang teks argumentasi. Jadi dalam bermedia sosial kita tidak boleh sembarangan memberi argumentasi, tapi juga harus ada data pendukung. Ya. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Feni adalah pembelajaran yang sangat menginspiratif, karena dengan pembelajaran yang dilakukan itu dapat mendekatkan anak-anak dengan hal-hal apa yang mereka sukai dalam kehidupan sehari-hari, seperti sosial media, penggunaan sosial media. Misalkan yang sekarang lagi marak adalah TikTok, sehingga kedepannya mereka bisa bijak bagaimana bisa menggunakan sosial media TikTok, bisa berkomentar dengan positif apa yang mereka lihat dari konten-konten yang ada di TikTok. Terima kasih. Sejatinya, pembelajaran mendalam adalah tentang memuliakan murid. Bagaimana kita di dalam kelas mampu membawa anak-anak ke dalam kehidupan nyata sehingga mereka secara sadar tahu dan paham bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan. Di samping itu, pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka hadapi di dunia nyata, sehingga tidak ada lagi bayangan-bayangan untuk apa saya belajar di dalam kelas. Dan yang utama dan yang paling krusial di dalam pembelajaran bermakna adalah bagaimana kita membawa pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang menggembirakan, sehingga anak-anak bahagia belajar bersama kita. Pembelajaran teks argumentasi dengan menggunakan media TikTok membuat anak-anak bahagia belajar di dalam kelas, sehingga mereka dengan mudah memahami seperti apa itu teks argumentasi, mengaplikasikan teks argumentasi di media sosial dan dunia nyata, serta merefleksikan apakah selama ini argumentasi yang ada di masyarakat dan yang sudah mereka lakukan itu benar atau belum benar. Sehingga mereka mampu menarik kesimpulan bagaimana sebenarnya menyampaikan argumentasi dengan cara yang terstruktur, sistematis, logis, dan juga membutuhkan dukungan bukti-bukti data. Demikian tadi pembelajaran teks argumentasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya berharap apa yang sudah kita lakukan bersama di dalam kelas mampu menginspirasi kita semua, sehingga membawa pembelajaran mendalam semakin hebat dan mencapai dimensi profil lulusan. Siswa-siswi yang mampu mengomunikasikan teks argumentasi dengan baik serta berpikir kritis dalam mengumpulkan data dan fakta untuk mendukung teks argumentasi yang mereka sampaikan baik di media sosial maupun dunia nyata dengan luar biasa. Maka mari sama-sama mensukseskan pembelajaran mendalam untuk pendidikan bermutu bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.